Om Swastiastu, kembali lagi dengan saya Ngurah Hardinata. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang pengalaman saya khususnya di bidang gogoh mini. Untuk pengalaman yang pernah saya rasakan, pertama kali ikut lomba gogoh mini di Banjar Braban pada tahun 2019 sebelum pandemi COVID-19 menyerang. Lalu di tahun 2020 sempat mengikuti lomba di Banjar Sawah di Ikipegri dan di Banjar Braban. Namun di tahun 2020 kemarin karena pandemi COVID, jadi satu karya gogoh saya tidak jadi ikut lomba atau batal lomba. Dan begitu ada berita tentang pandemi COVID yang menyerang seluruh negara, terutama Indonesia dan khususnya Bali. Dari bulan April hingga Desember tahun 2020 kemarin ada kurang lebih 7 ogoh-ogoh mini yang sempat saya buat selama pandemi COVID, selama di rumah aja. Adapun ogoh-ogoh yang saya buat itu dari bulan April hingga Desember tahun 2020 kemarin. Yang pertama itu ada naga banda, dimana naga banda itu menceritakan tentang sosok seekor naga yang diutus oleh seorang raja untuk menguji kesaktian dari seorang maharsi yang telah membangun pura. Dan dilanjutkan dengan ogoh-ogoh Kalemaya, di mana buta Kalemaya ini bercerita tentang sebuah dimensi waktu yang manusia tidak bisa memikirkan atau membayangkan apa yang akan terjadi hari esok dan di masa depan. Lalu dilanjutkan dengan ogoh-ogoh Trimala. Trimala ini merupakan karya ogoh-ogoh di tahun 2020 yang sempat gagal lomba karena pandemi, namun kembali saya saya bangkitkan untuk lomba di Banjar Sawah Pedungan di tahun 2021 ini, dimana Trimala itu menceritakan tentang 3 sifat manusia yang mempengaruhi pola pikir, perilaku, dan sikap manusia. Lalu ada juga karya-karya saya seperti Kijang Kencana, dimana ogoh-ogoh ini saya buat untuk mempelajari anatomi, mempelajari tentang detail-detail dari ogoh-ogoh tersebut. Dan ogoh Kijang Kencana ini bercerita tentang sebuah kisah Ramayana, dimana Patih Marica ini diutus Rahwana untuk memperdaya Dewi Sita. Namun karena kesaktian dari Sri Rama, Patih Marica dapat dibunuh. Dan selanjutnya ada Jung Biru, dimana ogoh-ogoh ini saya buat sebagai perwujudan Lea setengah bunga tunjung, dimana Jung Biru ini merupakan tingkatan tertinggi dari ilmu pengeliaan di Bali. Untuk pengalaman lomba ogoh-ogoh itu di tahun 2021 saya sempat mengikuti lomba di Banjar Sawah, di Octopus Art Gallery, di Gentatif, di Banjar Geladak, dan di lain tempat, karena masih banyak event-event yang pernah saya ikuti.
Kenapa saya mengikuti lomba Gogoh Mini? Awalnya itu ketika saya masih kelas 2 SMP, itu terakhir saya membuat gogoh dengan teman-teman. Namun sejak di zaman itu belum marak ada Gogoh Mini, jadi saya mencoba off atau mencoba memendam karya-karya saya untuk kedepannya. Di awal 2016 pada mulai saya masuk SMA, kalau nggak salah itu kelas 1 SMA, saya sempat melihat ada lomba Gogoh Mini. Namun selama 3 tahun di SMK itu saya banyak kesibukan, ada tugas, ada praktek dan lain sebagainya, jadinya saya harus bersabar menunggu waktu. Saya awalnya fokus di bidang penjor dan dekorasi. Dari saya masih kelas 3 SMP hingga sekarang masih fokus di penjor. Namun di 2019 kemarin, baru-baru ini saya mencoba mengikuti lomba Gogoh ini dengan tujuan untuk membangkitkan apa yang ada di dalam benak saya, dengan tujuan untuk berpartisipasi itu awalnya, dan mencari teman. Dalam berkarya saya nggak pernah berpikir akan sebuah juara, akan sebuah hasil. Saya berkarya layaknya seperti air mengalir, dengan penuh ketekunan, penuh keikhlasan, karena saya yakin di balik keikhlasan ada sebuah keajaiban. Untuk karya saya yang di tahun 2019 lalu, saya mengambil tema Sangkara, di mana Sangkara itu menceritakan tentang Dewa Nawasanga yang bertugas atau memiliki fungsi sebagai dewa pelindung tumbuh-tumbuhan. Untuk karya di tahun 2020 yang pertama ada Buta Bergala, di mana gogoh ini sempat viral karena unik, yang terbuat dari stik es krim. Buta Bergala ini menceritakan tentang Buta Bergala atau sosok makhluk yang diutus oleh Dewa Siwa untuk menumpas kejahatan. Dilanjutkan dengan judul Dora Sembada, yakni menceritakan dua patih yang sama-sama mengikuti arahan dari tuannya, yaitu Haji Saka, di mana Dora Sembada ini diutus untuk menjaga keris dan mengambil keris. Namun karena saking setianya dengan tuannya Haji Saka, mereka berdua hingga berperang hingga mati dan terciptanya aksara Bali. Nah, di sini ada juga salah satu karya saya yang saya buat dengan gerak cepat, yakni Kalamoha. Di mana Kalamoha ini merupakan bagian dari Satripu, yang merupakan hawa nafsu, yang merupakan sifat buruk yang dimiliki oleh manusia yang mempengaruhi pola pikir dan perilaku manusia. Nah, itu dia, sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Para Santi. Om Santi Santi.